Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bilangan kuadrat atau bilangan berpangkat 2. Soal-soal yang terkait dengan bilangan kuadrat atau bilangan berpangkat 2 ini kerap kali muncul dalam berbagai jenis seleksi, baik itu seleksi untuk masuk ASN, seleksi karyawan BUMN, maupun seleksi untuk masuk perguruan tinggi, sehingga memang cukup penting bagi kita untuk mempelajari trik-trik dasar penyelesaian bilangan kuadrat. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tips dan trik kepada teman-teman bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan bilangan kuadrat dengan cara yang jauh lebih efisien. Nah, biasanya teman-teman ketika diperhadapkan pada soal semacam ini 29 pangkat 2, ya, teman-teman akan menggunakan cara yang manual, yaitu dengan cara perkalian susun 29 dikali 29. Nah, cara ini sebenarnya tidak salah, tetapi jika kita masih menggunakan cara seperti ini, maka waktu pengerjaan tes kita akan kurang efisien. Nah, sementara di dalam penyelesaian tes-tes seleksi kita dibatasi oleh waktu. Nah, waktu tersebut jika tidak bisa kita manfaatkan yang sebaiknya, maka akan berbahaya bagi kita. Oleh karena itu memang sangat penting bagi kita menemukan tips-tips dan trik-trik untuk menyelesaikan soal dengan cara yang lebih cepat. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Oke, soal yang akan kita gunakan pada contoh pertama adalah 42 pangkat 2. 42 pangkat 2. Nah, untuk menemukan hasil daripada nilai 42 pangkat 2, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat 3 garis terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kita harus membuat garis? Alasannya karena di sini terdapat 3 angka, ya. Angka 1, 2, 3. Jadi karena di sini ada 3 angka, maka kita juga harus membuat 3 garis. Nah, kalau misalnya di sini misalnya 142, artinya ada 4 angka, maka kita buat 4 garis. Ya. Oke, lanjut. Nah, langkah pertama adalah kita harus mencari angka pada garis yang paling belakang terlebih dahulu. Nah, caranya untuk menemukan angka yang berada pada posisi garis belakang adalah dengan mencari nilai kuadrat dari angka satuan. Nah, pada angka 42, angka 2 merupakan angka satuan karena dia merupakan angka terkecil. Angka terkecil. Jadi kita harus mencari nilai 2 kuadrat. 2 kuadrat artinya 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, jadi kita sudah menemukan nilai untuk garis yang paling belakang. Setelah kita menemukan nilai pada garis belakang, maka kita beralih ke garis yang paling depan. Ya, caranya juga sama. Nah, kalau di garis belakang kita mencari nilai kuadrat dari 2, maka untuk garis depan kita mencari nilai kuadrat dari 4. Oke, 4 kuadrat atau 4 pangkat 2 atau 4 kali 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, 16 ya. Jadi kita sudah menemukan 2 angka di 2 garis ini. Nah, langkah terakhir adalah kita harus menemukan angka pada garis tengah. Nah, untuk menemukan angka pada garis tengah, kita harus mengalihkan angka yang di depan dan angka yang di belakang, kemudian dikalikan dengan pangkatnya. Jadi 4 dikali 2, kemudian dikalikan lagi dengan 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 kali 2 sama dengan 16. 16 ya. 16, jadi kita tuliskan 6, kita simpan 1. Nah, kenapa kita simpan 1? Karena di depan garis 6 ini masih ada garis 16.
Jadi kuncinya adalah selama masih ada garis yang berada di depan garis tersebut, maka yang ditulis cukup satuannya, kemudian angka puluhannya disimpan. Ya, saya ulangi. Jadi selama masih ada garis di depan garis lainnya, maka yang ditulis cukup angka satuannya saja, angka puluhannya disimpan. Oke, langkah selanjutnya adalah mari kita turunkan angka tersebut. 4 turun ke bawah, 6 turun ke bawah juga. Nah, kemudian 16. Karena sebelumnya ada angka puluhan yang disimpan, sini 1, kita jumlahkan 16 tambah 1 sama dengan 17. Nah, jadi 42 pangkat 2 hasilnya adalah 1764. Nah, ini cara yang paling simpel ya teman-teman. Mungkin pada awal penjelasan saya mungkin terasa agak ribet, tapi kalau teman-teman sekalian latihan dengan cara seperti ini, maka satu soal saja bisa diselesaikan kurang dari 10 detik, insya Allah. Oke, kalau misalnya teman-teman kurang puas, kita masih bisa lanjut ke contoh soal berikutnya. Ya, contoh soalnya di sini adalah 29 pangkat 2. Kita gunakan cara yang sama seperti cara yang tadi. Kita buat 3 garis terlebih dahulu. Ya, karena di sini ada 3 angka ya, angka 2, angka 9 dan angka 2. Jadi kita buat 3 garis. Nah, selanjutnya kita mencari nilai pada garis yang paling belakang. Nah, caranya sama. Kita cari nilai kuadrat dari angka yang paling belakang, 9. 9 pangkat 2, artinya 9 kali 9. 9 kali 9 sama dengan 81 ya. 81, kita tulis 1, kita simpan 8-nya. Ya, alasannya sama, karena di depan garis tersebut masih ada garis yang lain, sehingga yang kita tulis cukup adalah angka satuannya saja. Selebihnya kita simpan. Nah, setelah kita menemukan angka pada garis yang ada pada garis paling belakang, kita melangkah pada garis yang paling depan. Ya, caranya juga sama. Jadi kita mencari nilai kuadrat angka yang paling depan. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, jadi kita sudah menemukan nilai pada 2 garis. Nah, pada garis terakhir kita menggunakan cara yang sama juga pada soal sebelumnya dengan mengalih silangkan. Jadi 2 dikalikan 9 dikalikan 2. 2 dikali 9 sama dengan 18. 18 dikali 2 sama dengan 36. Kita tulis 6, kita simpan 3. Ya. Nah, selanjutnya kita turunkan nilainya. 1 turun. Kemudian ini 6 tambah 8 sama dengan 14. Kita tulis 4, simpan 1. 4 simpan 1, kemudian 4 tambah 3 tambah 1, 8. Nah, jadi 29 pangkat 2 sama dengan 841. Oke. Jadi setelah teman-teman melihat contoh soal yang telah kita bahas sebelumnya, berikut ada soal latihan. Silakan kerjakan di depan laptopnya masing-masing. Dan untuk sementara sambil mengerjakan soal, teman-teman bisa pause terlebih dahulu video ini dan mengerjakan. Kemudian kita lihat apakah teman-teman sudah mahir menggunakan cara yang saya jelaskan tadi. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3 silakan di pause ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa waktu pengerjaan sudah cukup. Silakan teman-teman lihat hasil pengerjaannya, apakah sudah sesuai, apakah sudah benar hasil yang didapatkan dengan menggunakan cara yang saya jelaskan tadi. Dalam hitungan 1, 2, 3 saya akan munculkan jawabannya. Teman-teman silakan mencocokkan apakah jawabannya sama. Kalau misalnya jawabannya tepat, artinya teman-teman sudah mampu menggunakan cara tersebut. Nah, jika hasilnya masih belum benar, saya sarankan teman-teman untuk latihan di rumahnya masing-masing. Dengan cara ini insya Allah teman-teman bisa menemukan jawaban untuk nilai-nilai kuadrat dengan cara yang
jauh lebih cepat dan lebih tepat insya Allah. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3 kita munculkan ya jawabannya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman silakan dicocokkan hasil perkalian hasil pengerjaan soalnya. Kalau jawabannya betul semua, 100 untuk kalian. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian video pembelajaran kita. Insya Allah kita akan bertemu pada video berikutnya. Dan sebelum saya menutup video ini, ada sedikit kata bijak atau kata motivasi dari sahabat Nabi. Jadi beliau pernah mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka harus menahan pedihnya kebodohan. Kalimat ini mengajarkan kepada kita bahwa memang kita harus senantiasa belajar, menambah hasil pengetahuan kita, karena ilmu yang kita miliki hari ini insya Allah akan berguna bagi kita untuk kita ke depannya. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.